Saya nggak mau hanya begitu aja. Ibu korban sudah berusaha untuk mengangkat masalah ini. Waktu terus terulur, IPW bocorkan Ferdy Sambo bakalan bebas tahanan usai 120 hari. Masa tahanan Ferdy Sambo jadi sorotan. Kasus pembunuhan Brigadir J yang menjadikan Ferdy Sambo menjadi tersangka kini memasuki babak baru. Ferdy Sambo sendiri kini telah menjadi tahanan dan bakal bebas setelah 120 hari jika belum lengkap berkasnya. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso buka suara jika Ferdy Sambo dilepaskan dari masa tahanan setelah 120 hari, dilansir Instagram Rumpi Gosip, Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022. Masa penahanan Sambo itu 120 hari, makanya kita harus paham ini ya, 120 hari sejak dia ditahan, kata Sugeng Teguh. Sugeng menyebutkan jika berkas belum juga lengkap selama 120 hari, maka Ferdy Sambo akan bebas dari penahanannya. Kalau lewat 120 hari kalau belum lengkap Sambo akan bebas. Lepas demi hukum dari tahanan, perkara tetap berjalan, ujarnya. Kita berhitung Sambo ditahan tanggal 9, kalau sudah ditahan 30 hari ditambah tanggal berapa sekarang 22, sudah 71 hari dia sudah memasuki masa perpanjangan kedua untuk 90 hari, terangnya. Polisi punya waktu 35 hari lagi sebelum 120 hari berkas P21. Sugeng menilai kebebasan dari Ferdy Sambo adalah proses yang normal. Oke, proses ini normal, bahkan kerja tim sus yang para senior itu berhasil bisa ini normal. Problem kedua masalah perusakan alat bukti untuk Putranto ketika penggeledahan dirusak, Putranto kena kode etik, jelasnya. Ex-Kabareskrim belak-belakan terkait kakak asuh di kepolisian, namanya jelek gara-gara Ferdy Sambo. Ex-Kabareskrim Komjen Pol, Purn, Ito Sumardi angkat bicara terkait kakak asuh di lingkungan kepolisian. Image kakak asuh di tubuh Polri menjadi buruk imbas kasus Ferdy Sambo, padahal tradisi kakak atau adik asuh merupakan hal lazim di kepolisian. Ia pun bercerita mengenai tradisi itu selama 35 tahun di kepolisian. Istilah kakak asuh itu pun menjadi buruk karena kasus yang menyeret Ferdy Sambo dan sejumlah polisi lainnya. Ito Sumardi mengungkapkan tradisi kepolisian itu bisa menimbulkan sisi buruk serta timbulnya loyalitas. Terkadang tradisi kakak dan adik asuh ini bisa menyisihkan potensi anggota polisi lain yang lebih bagus. Jadi istilah kakak asuh dan adik asuh itu lazim di semua lembaga pendidikan, tidak hanya di Polri. Biasanya atas basis daerah, satu satuan pendidikan dan lain-lain, kata Ito dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Jumat, tanggal 23 September tahun 2022. Ito mengungkapkan kakak asuh ini sudah melihat potensi calon adik atau adik asuhnya sejak awal pendidikan. Jadi misalnya kalau kakak asuh ini sudah menjabat di Polri, tentunya dan ia akan melihat bagaimana adik asuhnya ketika bertugas di Polri, katanya. Kabar yang kedua. Fitnah lebih kejam, curhat ibu Brigadir J. Tangisnya pecah ingat nasib putranya, kini minta bantuan. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J, kini disebut mulai meredup. Kasus pembunuhan yang menjadikan Ferdy Sambo CS sebagai tersangka itu hingga kini belum masuk ke meja hijau alias pengadilan. Penyidik kepolisian masih menunggu berkas yang diajukannya diterima secara lengkap oleh pihak kejaksaan. Kasus obstruction of justice yang dilakukan Ferdy Sambo dan puluhan polisi lainnya juga masih terhenti. Sebab ada anggota kepolisian yang merupakan saksi kunci yang belum bisa memberikan keterangan lantaran mendadak sakit parah. Alhasil, kasus tersebut masih belum ada keterbaharuan. Hingga di hari ke-78, kasus tersebut masih terus dikawal orang tua dan keluarga almarhum Brigadir J. Terlebih kedua orang tua Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Mereka dengan setia menunggu kabar terbaru kasus kematian sadis sang anak kesayangan. Berbicara perihal anak kesayangan, Yosua nyatanya adalah anak yang paling diingat oleh Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Sebab dari 4 anaknya, Samuel Huta Barat menyebut Brigadir J adalah anak yang paling penurut dan penyayang. Selain itu, Yosua juga diakui Samuel Huta Barat adalah sosok yang pandai bergaul dan rendah hati. Saking rendah hatinya, Yosua selalu melakukan kebiasaan unik saat pulang ke kampung halaman di Jambi.
Punya jabatan di kepolisian, Yosua justru enggan menampakkan hal itu ke orang-orang di kampungnya. Saat pulang ke rumah, Yosua akan mengenakan pakaian sederhana yakni celana pendek dan sandal jepit. Melihat sosok rendah hati Yosua, Samuel Huta Barat sempat protes. "Bang, kamu ini bikin malu Bapak, kok gitu cara berpakaiannya datang ke sini," pungkas Samuel Huta Barat. "Pak, ini kan Sungai Bahar, enggak usah berlebihan. Pakai celana pendek, pakai sandal jepit," kata Samuel seraya menirukan perkataan Brigadir J. Tak hanya Samuel Huta Barat yang bercerita, Rosti Simanjuntak pun turut bersuara. Dalam undangan wawancara di sebuah kafe di Jambi, Rosti Simanjuntak berurai air mata saat diminta bercerita soal sosok almarhum Yosua. Memulai cerita, Rosti Simanjuntak menyebut Yosua adalah titipan Tuhan yang paling berharga dalam hidupnya. "Semenjak kecil, memang anak ini dititipkan Tuhan, merupakan harta yang berharga di keluarga kami. Terlebih saya ibunya yang sudah melahirkan, membesarkan, mandiri mengajarinya," ungkap Rosti Simanjuntak dilansir tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Bonapa Songit Studio, Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022. Kabar yang ketiga. 4 polisi bekas bawahan Ferdi Sambo wajib jalani pembinaan mental. 4 orang ex-anggota Divisi Profesi dan Pengamanan, Div Propam, yang juga bekas bawahan Irjen Ferdi Sambo diwajibkan menjalani pembinaan mental kepribadian, kewajiban, keagamaan dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Hukuman tersebut diberikan karena terbukti melanggar etik terkait penanganan kasus Brigadir J. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan keempat mantan anggota Propam Polri itu terbukti melakukan pelanggaran, sehingga pembinaan mental diperlukan untuk memulihkan etikanya. Karena terbukti melakukan pelanggaran dilakukan sebagian besar pelanggaran etika, kata Dedi. Keempat mantan anggota Div Propam Polri itu, yakni Bribtu Sigit Mukti Hanggono mantan Banit dan Aropaminal Div Popam, Ibtu Januar Arifin mantan Pamin dan Aropaminal Div Propam, Bribtu AKP Idam Fadilah mantan Panit 2 Unit 3 dan Aropaminal Div Propram, dan Ibtu Hardista Pramana Tampu Bolon mantan Panit I Unit 1 dan Aropaminal Div Propam. Selain dijatuhi kewajiban mengikuti pembinaan mental, mereka juga dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi selama 1 tahun, kecuali Ibtu Januar Arifin dikenai sanksi demosi selama 2 tahun. Keempatnya telah dimutasi ke pelayanan markas, Yanma, Polri pada tanggal 22 Agustus lalu. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, juga menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Pelanggar etika itu dalam rangka untuk memulihkan Catur Prasetya dan Tribrata itu ada sekolahnya lagi, untuk memperbaiki karakternya dia, etikanya dia, dan juga mengarah ke tingkat profesinya dia, kata Dedi. Pembinaan mental ini akan dilaksanakan oleh Div Propam Polri.